Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan materi tentang geopolitik Indonesia dan geostrategi Indonesia. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Abdul Gilang Monas selaku moderator pada siang hari ini. Dan pemateri pertama yaitu Saudara Zidan Eslamaka. Pemateri kedua Andini Citra Amalia. Pemateri ketiga yaitu Indriani Pakaya. Untuk itu, pemateri pertama saya persilakan. Waktu dan tempat. Baik. Perkenalkan, nama saya Zidan Eslamaka. Kelompok geopolitik Indonesia berupa tahunan belakang ini. Geopolitik menjadi tren dan kancah perpolitikan nasional maupun dan mancanegara. Geopolitik dipelajari disiplin bagi ilmu yang membahas tentang sistem politik yang berhubungan dengan letak geografis. Secara umum, geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam mewujudkan kebijaksanaan dan strategi ekonomi nasional didorong oleh letak geografis suatu negara. Mantan Gubernur Lemhanas Legend ini Purnawirawan Agus Wijoyo mengenal konsep pentingnya dalam memahami geopolitik secara negara termasuk Indonesia dan posisi silang geografisnya. Dalam pusaran dunia internasional, Agus menjelaskan melalui pendekatan teori geopolitik dapat ditinjau lebih mendalam keuntungan dan merugikan baik dari aspek politik, pertahanan, keamanan, ekonomi. Wawasan Nusantara. Suatu negara membutuhkan geopolitik guna menentukan pembinaan politik nasional. Hal ini didasarkan oleh dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai geopolitik tersendiri yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Bangsa Indonesia sendiri memandang wawasan negara Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebinekaan di Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara itu menyatukan perbedaan dan batasan di wilayah seluruh Indonesia, sehingga dapat mewujudkan bangsa Indonesia yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara Indonesia dibentuk serta dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila, termasuk pandangan geopolitik yang berdasarkan pemikiran kewilayahan kehidupan bangsa Indonesia. Hal tersebut antara dasar pemikiran wawasan Nusantara dari atas filsafat kewilayahan sosial budaya dan sejarah. Baik, itulah materi pertama. Yang kedua yaitu materi kedua, Citra Anindita. Oke, saya persilakan. Strategi berasal dari geografi dan strategi. Geografi merupakan kepada ruang lingkup nasional wadah atau tempat yang bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan dalam keadaan perang dan atas dasar pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan ataupun situasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan global dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Wujud geostrategi Indonesia guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional yang telah diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan suatu pusat strategi yang dianggap mampu menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera. Strategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik, bangsa lain atau perang, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta mewujudkan tujuan nasional. Sejarah dan konsep ketahanan nasional. Inspirasi membangun ketahanan. Sejarah
Indonesia khususnya sejak proklamasi kemerdekaan 1745 mencatat bahwa di dalam dinamika mengisi kemerdekaannya bangsa Indonesia terus-menerus dihadapkan pada berbagai kesulitan, tantangan dan ancaman yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang hampir membinasakan kehidupan. Pokok pemikiran ketahanan nasional Republik Indonesia. Pokok-pokok pemikiran yang mendasar yaitu yang pertama, eksistensi manusia Indonesia sebagai manusia berbudaya. Manusia mengadakan hubungan dengan alam sekitarnya dalam hal memiliki hubungan. Yang kedua, tujuan nasional bangsa Indonesia dalam konteks manusia Indonesia yang berbudaya sebagai warga negara. Yang ketiga, falsafah dan ideologi. Baik, kita lanjut ke materi ketiga yaitu indria pakaian. Berdasarkan pada itu, juga menyatakan bahwa ketahanan nasional caranya terkait pada luas wilayah, darat tapi juga dengan ketahanan luas akses ke laut dan pantai dari wilayah negara. Sehingga demikian ketahanan laut suatu negara dapat dikatakan atas empat faktor. Yang pertama, situasi geografi, kekayaan alam, konfigurasi wilayah negara, jumlah penduduk. Konsep klaim menyatakan bahwa suatu negara dilihat atas dasar persepsi negara lain termasuk di dalamnya persepsi atas sistem penangkalannya. Klaim menyusun 6 kata yang diperlukan untuk membangun ketahanan nasional suatu bangsa, yaitu terkait oleh kekuatan nasional sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Yang kedua, etika emas, yaitu strategi antara potensi penduduk dengan geografi. Ketiga, kemampuan militer. Keempat, kemampuan ekonomi. Kelima, strategi nasional. Dan keenam, tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Oke, baik, itulah hasil presentasi dari kelompok keempat. Apabila ada kekurangan mohon kita ceritakan baik-baik. Sebentar akan dibuka sesi pertanyaan, namun sebelum itu kita lanjutkan dulu untuk kelompok 1 untuk melanjutkan presentasi mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 4 yang telah memberikan telah mempersilahkan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Riyad. Saya dari kelompok 1 sekaligus moderator yang akan memimpin jalannya presentasi dari kelompok 1 ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang mungkin walaupun kami membuat presentasi secara video seperti ini tanpa mengurangi rasa hormat, kami ucapkan terima kasih juga. Dan ya, tanpa mengurangi waktu, saya persilakan kepada teman-teman saya yang akan mempresentasikan materi pada hari ini. Untuk yang pertama itu Nur Fadila, dan kepada Nur Fadila saya A. Identitas nasional. 1. Pengertian identitas nasional. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri dan dimiliki setiap pihak, yang dimaksud sebagai satu pembeda atau pembanding dengan jenis lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertentu individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri dari nasional yang dimiliki satu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas negara. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol negara seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Semua negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam falsafah negara yaitu
Indonesia atau undang-undang dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 serta bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, pahlawan-pahlawan rakyat pada masa kemerdekaan seperti Soekarno Hatta, Pangeran Antasari dan lain. Yang kedua, faktor pembentuk nasional. Terdapat dua faktor penting dalam pembentuk identitas nasional yaitu faktor primadona dan faktor kondisional. Faktor primadona atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, teknologi, dan demografi. Ketiga, sifat identitas nasional. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang bersifat dinamis dan khas yang menjadi pembanding hidup dalam menciptakan cita-cita dan tujuan hidup bersama. Pada era globalisasi ini, eksistensi bangsa-bangsa di dunia sedang dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Keempat, hubungan antara identitas nasional dengan karakter bangsa. Identitas nasional dapat berasal dari identitas satu bangsa yang kemudian disepakati oleh bangsa-bangsa lainnya yang ada dalam negara itu atau juga dari identitas beberapa bangsa. Kesetiaan dan kesetiaan warga bangsa-bangsa untuk mendukung identitas nasional perlu ditanamkan, didukung dan dikembangkan terus-menerus. Baik, langsung saja pada materi selanjutnya, demokrasi dan pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan kesamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Yang pertama, demokrasi menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Yang kedua, demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga, demokrasi menurut Aristoteles, mengemukakan ialah sesuatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang keempat, demokrasi menurut Aristoteles ialah suatu bentuk pemerintah rakyat, karenanya kekuasaan pemerintah melekat pada rakyat juga merupakan hak bagi rakyat untuk mempertahankannya. Yang kelima, demokrasi menurut International Commission adalah bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dari suatu proses pemilu. Dan kedua, sejarah demokrasi. Sejak Indonesia merdeka dan berdaulatan sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara Indonesia melalui Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah menetapkan bahwa negara kekuasaan Republik Indonesia atau NKRI menganut paham atau ajaran demokrasi. Yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Yang kedua, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Yang ketiga, pemerintahan terhadap hukum. Yang keempat, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kelima, mengambil keputusan atas musyawarah. Yang keempat, landasan-landasan demokrasi Indonesia. Yang pertama, pembukaan undang-undang. Bagian A, alinea pertama yang berbunyi kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Alinea kedua yang berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan ulur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa. Yang kelima, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada demokrasi parlementer. Demokrasi dipraktekkan pada masa berlakunya Undang-Undang 1945 periode pertama 1945 sampai
dan keyakinan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam penggunaan hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Yang diantaranya yaitu penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil. Yang kedua, penegakan kebebasan politik bagi PNS, kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat. Dan yang keempat, demokrasi Pancasila pada Orde Reformasi. Demokrasi yang dijalankan pada era reformasi masih tetap demokrasi Pancasila, namun perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan berdasarkan peraturan undang-undang dan pelaksanaan demokrasi. Terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi Pancasila dari Orde Baru. Pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi yaitu yang pertama, pemilihan umum lebih demokratis. Yang kedua, partai politik lebih mandiri. Yang ketiga, lembaga demokrasi lebih berdiskusi. Dan yang terakhir, konsep trias politik atau pilar kekuasaan negara masing-masing bersifat otonom pemilu. Otonom penuh, adanya kehidupan yang demokratis melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat. Ketentraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Baiklah, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, setelah berakhirlah hasil dari presentasi kerja kelompok kami, dan saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman. Silakan. Ya. Oke, baik, kepada kelompok lain apabila ada pertanyaan dipersilakan, minimal 2 pertanyaan dalam setiap kelompok. Dipersilakan. Oke, baik, dari kelompok A. Oke, katanya Rio, sesuai nama dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana penerapan geostrategi bangsa Indonesia saat ini? Bagaimana geostrategi bangsa Indonesia saat ini? Dari kelompok lain, apa lagi ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 mau bertanya. Yang sudah dipaparkan dari kelompok 4, geopolitik Indonesia dan strategi Indonesia. Nah, saya mau bertanya, apa hubungan antara geopolitik dan geostrategi khususnya dalam konteks Indonesia? Oke, baik, terima kasih kepada kelompok yang telah memberikan pertanyaan. Namun sebelum kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, kita akan dengarkan dulu. Kita akan lemparkan kepada kelompok 1 dulu untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Ya. Oke, baik. Telah berakhir sesi pertanyaan bagi untuk kelompok 4. Selanjutnya, saya akan membuka sesi pertanyaan untuk kelompok 1. Kepada penanya, saya silakan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan demokrasi Indonesia? Terima kasih. Oke. Satu lagi. Oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ratri Nuwaya. Saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana cara menunjukkan identitas nasional dalam mempertahankan ideologi negara? Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya kembalikan ke kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari sesi tanya jawab MPR Kabupaten. Kepada kelompok 4 saya 3. Oke, baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok
kelompok 2 yang akan dijawab oleh saudara Jidan S. Lamaka. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, dan pertanyaan dari kelompok 2 itu bagaimana penerapan geostrategi bangsa Indonesia saat ini? Jawabannya konsep geostrategi Indonesia didasarkan pada kondisi metode atau cara dalam mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan atau timur serta untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara. Itu jawaban dari pertanyaan tadi. Itulah jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Apakah dari kelompok 2 sudah paham? Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari kelompok 3 dari saudara Bidu yang akan dijawab oleh saudari Citra. Waktu dan tempat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Apa hubungan antara geopolitik dan geostrategi khususnya dalam konteks Indonesia? Jadi, hubungannya landasan awal saat akan melakukan penguasaan politik dengan mempertimbangkan faktor geografisnya melalui geografi. Ya. Baik Pak, ada salam saja. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari kawan itu, yaitu pertanyaannya tentang apa hubungan antara geopolitik dengan geostrategi, khususnya dalam konteks Indonesia. Jadi landasan awal saat akan melakukan perluasan politik dengan mempertimbangkan faktor geografisnya melalui geostrategi yang melihat bermacam-macam potensi yang dimiliki suatu negara. Itulah jawaban yang bisa kami sampaikan. Pada saudara itu apa sudah? Oke, itulah hasil jawaban yang kami dapat. Terima kasih kepada teman-teman kelompok lain yang telah memberikan pertanyaan. Akhir kata dari kelompok kami, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Setelah membuka sesi tanya jawab tadi, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman kelompok saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 ya, dari teman kami yang bernama Julian. Kepada oke, kami jawab adalah radionya. Pada radio saya silakan. Baik, izin menjawab pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan demokrasi Indonesia? Demokrasi Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Soetan Shahir. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, kepada penanya. Oke, terima kasih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Tika Nirmala, dan yang menanyakannya dari kelompok 2 yang bernama Waya. Pada Tika. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Ratu Buaya dari kelompok 2 yang pertanyaannya, bagaimana cara menunjukkan identitas nasional dalam mempertahankan ideologi negara? Ya, jawabannya itu upaya yang dipertahankan yang pertama yaitu menerapkan nilai-nilai Pancasila, yang kedua menanamkan rasa cinta tanah dan nasionalisme, dan yang ketiga mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir memanfaatkan situs jejaring sosial. Semoga kepada moderator. Oke, sepertinya sudah cukup untuk presentasi. Ya, kepada Ratu Buaya. Mungkin telah berakhirlah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.